Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Fakta Keberuntungan Kamu yang Nyata. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini ada Queen of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Emperor. Kartu kelima. Di sini kita punya King of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Seven of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini ada The Star. Oke, Sagittarius. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Fakta keberuntungan kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Star. Nah, star adalah bintang. Sepertinya kamu akan segera bersinar seperti bintang yang terang di malam hari. Di mana akan ada sebuah peristiwa, akan ada sebuah kejadian yang akan membuat kamu merasa bersyukur, bangga, beruntung, bahkan takjub. Di mana keberuntungan ini memang hadir karena kamu yang undang, kamu yang tarik. Jadi bukan datang dengan begitu saja. Apa itu keberuntungan yang kamu akan dapatkan sebentar lagi? Yaitu kamu akan mulai dapatkan kesempatan-kesempatan seperti apa yang orang lain dapatkan selama ini. Jadi kamu mulai dapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik, ataupun mulai dapat panggilan, tawaran untuk naik jabatan, ataupun kamu mendapat kabar bahwa kamu mulai dapat diterima di salah satu perusahaan, di salah satu kantor yang selama ini memang sangat kamu dambakan. Jadi hal ini memang benar-benar membuatmu takjub, merinding, bahkan merasa sangat beruntung. Karena selama ini, kesempatan ini, peluang ini memang jarang kamu dapatkan. Dan baru-baru ini, orang-orang sekitar, teman, sahabat, lingkungan kegiatanmu mulai menyadari bahwa kamu memang pantas diberikan peluang tersebut. Karena apa? Karena di sini tergambar, ya, bahwa kamu adalah seseorang yang selalu ingin keluar dari zona nyamanmu. Bahwa kamu selalu ingin lakukan yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Ada komitmen, ada konsistensi di dalam dirimu untuk melakukan hal-hal yang terbaik setiap harinya. Sehingga wajar jika keberuntungan, jika kepala kantor, jika kepala bidang di tempat kamu berkegiatan mulai memberikan peluang, mulai memberikan kesempatan yang lebih baik lagi untuk dirimu. Ataupun ya, lamaran kerjamu, perusahaan, kantor di mana kamu telah kirimkan CV-mu yang selama ini tidak digubris, yang selama ini diabaikan, akhirnya kamu ditelepon, dapat panggilan, dapat interview, ataupun langsung diterima kerja di sana. Karena mereka mungkin selama ini survei, ya, menganalisa bagaimana attitude-mu, bagaimana sikapmu, bagaimana caramu menyelesaikan di
pekerjaanmu pada saat ini. Dan itulah bedanya kantor, bedanya perusahaan yang bonafit. Mereka tidak sembarangan memilih orang. Dan terbukti kamu menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk mengemban pekerjaan tersebut. Nah, ini suatu keberuntungan bagi kamu, berkah besar yang kamu rasakan. Jadi memang akan ada harapan, akan ada perubahan baik yang nantinya akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini semua karena empati, ya, karena selalu keluar dari zona nyaman, karena selalu melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu bisa, yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu, dan ditambah, ya, orang sekitar, lingkungan, teman, sahabat itu selalu nyaman. Itu selalu merasakan sebuah perasaan bangga, sebuah perasaan bahagia jika berdekatan dengan dirimu. Karena banyak hal-hal baik yang bisa kamu berikan, yang bisa kamu bagikan kepada mereka. Jadi keberuntungan ini memang kamu yang datangkan, kamu yang undang ke dalam kehidupanmu. Dan kamu akan segera bersinar kembali seperti bintang yang bersinar begitu indah pada malam hari. Oke, inilah beberapa fakta, beberapa kejadian, ya. Sebuah keberuntungan, sebuah berkah besar akhirnya datang ke dalam kehidupanmu, di mana kamu mulai dapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang dapatkan. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah sikap yang energik, semangat yang tinggi, optimisme yang besar, serta dedikasi yang kamu curahkan seutuhnya untuk setiap kegiatanmu, untuk menjalani hari-harimu. Jadi semangat inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa kamu mulai dipercaya. Kenapa kepala kantormu mulai berkeinginan, mulai tergugah untuk menawarkanmu kesempatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi memang, ya, konsistensi dibutuhkan di dalam setiap kegiatan, di dalam kita menjalani hari-hari kita. Dan terbukti saat ini keberuntungan, keberkahan, peluang selalu terbuka lebar, selalu datang ke dalam kehidupanmu saat ini. Dan di sini juga ada kemandirian, ya. Kamu tampak selalu berjuang, berusaha, berupaya di atas kakimu sendiri. Kamu paling tidak suka berpangku tangan, paling tidak suka, ya, memohon bantuan, memohon rasa iba, ya, dari orang-orang sekitar. Jadi biar kamu yang berjuang, biar kamu yang bertungkus lumus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Karena kamu orang yang tidak ingin menggantungkan harapanmu, menggantungkan keinginanmu kepada orang lain, terlebih kepada sesuatu. Jadi kamu memang andalkan dirimu sendiri, kekuatanmu sendiri, kakimu sendiri untuk melangkah, untuk melompat, bahkan untuk berlari menggapai impianmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Calicus. Nah, benar kan? Saat ini kamu telah dikelilingi oleh orang-orang yang seimbang, oleh orang-orang yang mapan, oleh orang-orang yang berpikiran maju, oleh lingkungan-lingkungan yang positif. Kenapa? Karena tanpa kamu sadari, ya, perbuatan baikmu, sikapmu, ya, komitmenmu, dedikasimu yang kamu berikan setiap harinya, akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah situasi, pada sebuah keadaan, pada sebuah lingkungan yang benar-benar baik. Jadi kamu tidak pernah berpikiran negatif, tidak pernah berbuat jahat, dan dengan sendirinya, ya, kamu terhindar dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, dari orang-orang yang toksik. Dan yang ada di sekitar kamu saat ini hanyalah orang-orang yang seimbang.
teman-teman yang positif, lingkungan-lingkungan yang berpikir maju dan berkembang. Dan dengan begitu, nantinya kamu juga akan terbawa ke arah yang sama. Kemajuan dan peningkatan niscaya akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, ini juga sebuah keberuntungan. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang hebat, oleh teman-teman yang positif, oleh lingkungan-lingkungan yang berkembang. Jadi keberuntungan bukan hanya sekedar tentang materi, tetapi juga tentang kesempatan, tentang peluang, tentang siapa yang berada di dekat kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi memang ya, kamu sudah berada ya pada fase terburuk di dalam kehidupanmu. Sudah pernah merasakan sulit, susah, hancur begitu ya. Penderitaan yang tiada henti ya. Tetapi akan ada hal baik, akan ada harapan selalu terbuka untuk dirimu karena kamu tidak pernah menyerah. Karena kamu terus berjuang, terus berkomitmen untuk menata kehidupanmu. Dan biarlah pengalaman pahit menjadi pelajaran yang berharga. Makanya akan ada harapan, kedamaian, dan kenyamanan yang akan kembali kamu dapatkan berkat keberuntungan, berkat keberkahan yang datang baru-baru ini ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Ya, kamu adalah tergambar sebagai seseorang yang tegas, seseorang yang memiliki aturan yang baik untuk kamu jalankan setiap harinya. Kamu orang yang logis, objektif, dan selektif. Tidak ngoyo, tidak mencela-mencele, tidak manja, begitu ya. Kamu selalu lakukan hal yang terbaik setiap harinya demi majunya kehidupanmu. Jadi ketegasanmu lah yang mungkin ya, yang menjadi salah satu kunci kamu diberi kepercayaan, diberi peluang, diberi kesempatan yang benar-benar hebat, yang benar-benar besar saat ini. Dan ini mungkin kamu dapatkan, diwariskan oleh didikan orang tuamu. Mungkin orang tuamu juga menerapkan ya bahwa kamu harus disiplin, tepat waktu, tanggung jawab begitu ya. Jadi aturan-aturan yang baik ini memang diwariskan dari keluargamu, dari orang tuamu. Sehingga kamu juga melakukan hal yang sama dan terbukti ini manjur, ini berjalan ya untuk majunya kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Calicus. Nah, akan ada keseimbangan ya di dalam kehidupanmu nantinya. Akan ada kemajuan-kemajuan baik di dalam perekonomian, di dalam kegiatan, di dalam lingkungan sosial ataupun kebahagiaan dan kenyamanan untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi keseimbangan ini nanti akan datang dengan sendirinya jika kamu benar-benar mampu memanfaatkan peluang yang ada, kesempatan yang ada, keberkahan yang kamu dapatkan saat ini. Jika kamu manfaatkan secara benar dan secara tepat, maka setiap hal baik akan hadir ke dalam kehidupanmu, yaitu kemajuan, peningkatan, ya, saling menghargai untuk satu sama lainnya dengan orang sekitar, dan tentunya ada kebahagiaan dan kesejahteraan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang, untuk mereka yang kamu cintai dan kamu sayangi. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Calicus. Nah, jadi memang kesabaran juga menjadi salah satu kunci berhasilmu, kunci suksesmu, kunci datangnya keberuntungan ke dalam kehidupanmu. Jadi kamu selama ini benar-benar sabar, benar-benar mencintai setiap proses yang kamu jalankan di dalam kehidupanmu, sehingga akhir-akhir ini kamu akan segera memetik hasil-hasil yang manis dari buah kesabaranmu, dari usaha, dari perjuangan, dan dari perbuatan baikmu selama ini. Oke?
Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagittarius ya benar-benar akan menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah kenyataan bahwa keberuntungan dan keberkahan segera datang ke dalam kehidupanmu. Dan setelah itu terjadi, maka kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi, yang lebih berguna lagi, dan lebih bermanfaat lagi bagi orang sekitar. Dan dengan begitu, kebahagiaan dan kenyamanan akan terus kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.